Perkenalkan, nama saya Risman, dan saya founder of OutdoorSupply.id yang menaungi komok-kamok dan Monteku. Oke, nama saya Fadil Kasalan. Di sini saya sebagai manajernya di Outdoor Supply Indonesia Group. Sebetulnya berdiri sejak awal itu kita dari komok-hemok ya, berhitung mulai 2015. Seiring perjalanan waktu, kita menciptakan OutdoorSupply.id dan Monte Equipment gitu. Nah, sekarang untuk yang menaungi brand komok-hamok dan Monte Equipment adalah Outdoor Supply Indonesia Group gitu. Jadi mungkin perjalanan bisnisnya sekitar 5 jalan, hampir 6 tahunan. Yang pertama adalah komok-hemok dan Monte Equipment. Nah, untuk storage sendiri kita namakan Monte Equipment karena basically dari nama gunung, dari bahasa Itali, yaitu gunung artinya. Mountain, bahasa Italinya Monte. Nah, untuk produk-produk dari Monte Equipment itu lumayan lengkap, mulai dari tas gunung gitu ya, lagi jaket gunung, ada rompi juga, ada topi, ada celana juga, ada jas hujan, ada flysheet, ada tenda. Pokoknya semua peralatan kegiatan adventure tersedia di Monte Equipment. Dan untuk brand satunya lagi, Komok itu menyediakan produk dua, yaitu ada hammock dan ada flysheet juga. Oke, kenapa kami memilih produk peralatan outdoor? Karena basically kita suka berkegiatan luar ruang atau kegiatan hiking, traveling. Dan dulu saya ikut organisasi seperti Sispala atau Mapala gitu. Jadi based on hobi. Nah, untuk produk yang sangat ditonjolkan itu dari Monte Equipment. Kenapa Monte Equipment memiliki target pasar yang lumayan menjurus kepada komunitas ultralight backpacking, yang dimana komunitas itu masih sedikit ya di Indonesia dan sudah sangat besar untuk di Amerika. Mungkin nanti kedepannya di Indonesia juga bakal sebesar, nanti komunitasnya sebesar di Amerika gitu. Jadi kita mengincar ke arah ultralight backpacking. Tapi terlepas dari itu, kita juga mencoba untuk merambah ke segmen yang lainnya juga, seperti ke daily gitu ya, kegiatan adventure yang konvensional seperti produk-produk lainnya yang menggunakan tas-tas yang sudah affordable dan kuat gitu ya. Nah, untuk perbedaan dari ultralight backpacking itu menggunakan produk-produk yang sangat ringan. Biasanya ke gunung kan orang-orang membawa peralatan yang cukup berat gitu, terus membawa tas yang lumayan berat. Nah, untuk itu Monte hadir untuk menyiapkan kegiatan ultralight backpacking dengan seringan mungkin gitu. Untuk desain sih referensi kita kebanyakan dari produk backpack Jepang ya, Kang. Backpack Jepang, jadi lebih ke roll top system gitu, dan itu cukup digandrungi oleh anak-anak ultralight backpacking gitu. Untuk desainnya sendiri kita memilih desain dan mencari referensi di internet, lalu kita coba aplikasikan ke produk nyata gitu, jadi langsung menjadi tas gitu. Nah, untuk pemasarannya kita target pasar awal itu segmen ultralight backpacking di Indonesia terlebih dahulu. Setelah kita lumayan viral ya, lumayan famous di kalangan ultralight backpacking di Indonesia, kita alhamdulillahnya terkenal juga di segmen internasionalnya, terutama pada saat kita ekspor ke Hong Kong. Waktu itu cerita singkatnya, ada salah satu buyer orang Hong Kong beli langsung ke Indonesia, salah satu orang itu, dan satu orang itu kebetulan dia punya kuat di media sosialnya. Dia mempromosikan brand kita di Facebooknya, dan alhamdulillahnya yang lain pun tertarik dan ikut berbondong-bondong membeli produk kita. Dan disitu mulai adanya demand juga di internasional untuk produk Monte Equipment ultralight backpacking, terutama di luar udah lumayan sangat ramai, apalagi di Amerika, dan di Indonesia mungkin akan mengikuti seperti itu juga gitu sih. Dan banyak juga kita setelah berbulan-bulan, mulai dari 6 bulan kemarin udah ekspor juga kemana-mana. Untuk distributor resminya ada di Hong Kong dan ada Malaysia. Nah, untuk kiriman retailnya di website udah hampir
40 negara lebih, kayak Eropa ada sampai ke Brazil dan USA, dan yang paling jauh tahu saya itu Afrika dan Irlandia Utara. Oke, untuk strategi marketingnya ketika pandemi, kita lebih menguatkan di digitalnya, Kang. Kita ada budget tersendiri untuk iklan, ADS, untuk di Instagram terlebih, Instagram, Facebook. Kita lebih tinggikan tuh untuk budget ADS-nya dibanding sebelum pandemi gitu. Nah, dari situ traffic itu dibangun dan demand pun semakin tinggi gitu. Jadi pemasaran pun di online-nya dapat, di offline-nya pun dapat. Cukup menarik. Untuk produk-produk lain lumayan banyak pesaing kita, apalagi di kalangan ultralight backpacking. Banyak home industry juga yang berbondong-bondong dan mulai dari tahun kemarin sudah produksi dan mulai rilis juga. Dari artikel mereka ada lebih dari belasan bahkan puluhan brand-brand lain yang mengincar ultralight backpacking, tapi mereka tidak berjalan lama dan tidak konsisten gitu. Ada kalanya yang satu viral gitu, tapi terkendala dengan masalah supply chain, terus terkendala dengan masalah customer juga. Banyak kendala-kendala yang mereka alami. Alhamdulillahnya kita bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yang lainnya gitu. Itu ada yang bertanya? Tambahin? Ya betul sih. Jadi beberapa pesaing kita bahkan mungkin sudah sampai puluhan lah ya sekarang untuk produsen ultralight backpack itu. Malah itu mereka, ya kami sih memandang mereka sebagai acuan ya, untuk kami terus berinovasi gitu, terus bergerak, terus membuat strategi baru. Yang mana mereka ini mungkin masih dalam tahapan home industry gitu. Dan kami di sini memiliki strategi untuk menjadikan ini sebuah industri yang besar gitu. Makanya sekarang kita lebih memperluas relasi terhadap vendor gitu dan meningkatkan kapasitas produksi gitu. Oke, mungkin untuk anak-anak muda kegiatan outdoor terutama di Indonesia peluangnya sangat-sangat besar dan pasarnya sangat-sangat besar, apalagi geografis Indonesia itu sangat-sangat indah ya untuk kegiatan alamnya dan ya untuk Nusantara lah. Nah, di situ sangat berpeluang sekali, apalagi untuk kegiatan adventure dan kegiatan outdoor di luar ruangan gitu ya. Sangat-sangat ya menjanjikan kedepannya, mungkin bahkan kedepannya bakal menjadi suatu usaha dan peluang usaha yang bisa dilakukan oleh semua orang dan mungkin para pencinta outdoor lainnya gitu ya. Karena di Indonesia sangat banyak banget untuk pencinta outdoor gitu di kalangan luar di sini gitu. Dan yang terpenting sih sebenarnya yang mungkin dilakukan anak muda sekarang itu kan lagi musim ya, young entrepreneur gitu. Nah, mereka ini pada ikut-ikutan musim gitu. Ketika demand apa, mereka membuat suatu bisnis apa gitu. Misalkan lagi musim coffee shop, mereka bikin coffee shop. Nah, saran saya sih buat anak muda, kalau mau memulai bisnis gitu, yang penting mereka menyukai gitu dan passionate tentang bisnis yang dijalani. Jadi bisnis memang tidak mudah. Nanti dikala jatuh, tetapi masih dia menjiwai dan senang gitu, dia akan terus berjuang tentang bisnisnya gitu. Untuk dukungan dari pemerintah mungkin belum terlalu banyak ya, apalagi untuk kegiatan outdoor gitu. Apalagi di era pandemi ini mungkin ya, banyak yang harus dibantu dan banyak harus didukung. Mungkin kita juga harus mendukung kegiatan pemerintah untuk membantu yang terdampak pandemi gitu. Alhamdulillahnya kita tidak terlalu berdampak pandemi karena di sini kita berjalan dengan terus-menerus dan stabil akibat ada offline dan online gitu. Kita mencoba untuk terus menjalani bisnis ini gitu. Ya, saran saya sih buat pemerintah ya coba membuat wadah atau yang mensupport industri kreatif ya, khususnya buat anak muda gitu. Coba buat wadah agar ide-ide kreatif anak muda ini tidak terbuang percuma gitu. Sebetulnya Indonesia punya anak muda yang hebat.
apa ya, sahabat Republika ya lumayan cukup banyak di Indonesia dan mungkin kebanyakan yang di luar kota, dan kita bisa akses di semua out platform, bisa juga di website resmi kita, bisa juga di Instagram, bisa juga di Facebook, bisa juga di WhatsApp, bisa juga sampai ke Telegram juga ada gitu ya. Jadi bisa untuk warga Bandung, mungkin Bandung Raya bisa langsung aja main-main ke toko di Jalan Cihanjuang nomor 58, tempatnya di Bandung Barat. Nah, untuk range harga kita mengincarnya middle low ya, jadi ultralight backpacking dan biasanya ultralight backpack itu range harganya itu lumayan tinggi-tinggi, apalagi untuk produk-produk luar, produk Amerika, produk Eropa gitu ya, di angkanya itu sampai 5 juta ke atas untuk ultralight backpacknya. Nah, untuk di Indonesia seller-seller itu biasanya ngejual untuk yang tas ultralight seperti yang kita udah buat itu rata-rata di atas 400 sampai 500 ribu. Nah, kita hadir di bawah itu, nggak lebih dari 300 ribu ada, bahkan yang 100 ribuan pun ada, yang tas seperti daypack pada umumnya, tapi kita ubah desainnya sedemikian rupa menjadi bisa dipakai untuk daily, bisa juga dipakai untuk kegiatan ultralight backpacking gitu. Nah, untuk range harga sekitar backpack ya segituan. Kalau misalkan jaket, produk-produk lainnya juga kita mengincarnya harganya harga murah aja, tapi untuk kualitas bisa dijamin, dan kita juga udah ekspor pastinya. Untuk jaket itu 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribuan bahkan, dan untuk ya produk-produk lainnya pasti di bawah itu sih. Nah, untuk bahan material mungkin ada standarisasi juga, dan mungkin kita main secocok-cocokan dengan tas yang akan kita rilis gitu, yang tas yang kita desain gitu. Misalkan ada contoh tas yang kita akan buat sedemikian rupa dan sekuat mungkin kita mengincar produk bahan dan materialnya yang tidak terlalu mahal dan pastinya kuat gitu ya, untuk itu. Nah, untuk misalkan kita mau rilis artikel baru mengenai tas yang seringan mungkin, kita mengincar produk materialnya itu yang setipis mungkin, dan tapi kita tetap mengincar kualitasnya, tidak mengambil bahan-bahan dan material yang istilahnya kurang berkualitas gitu. Oke, harapannya sih semakin banyak orang yang suka berkegiatan di luar ruang gitu ya, dan mungkin perlu dukungan dari pemerintahnya sendiri ya, yang memberikan wadah bagi ya khususnya anak muda kreatif di berbagai bidang apapun gitu. Kita perlu support gitu. Ya, mungkin bantuan dari pemerintah bisa banyak sekali menampung, yang tadi seperti Kang Risman sudah jelaskan, menampung semua anak-anak muda yang berpikir kreatif gitu ya. Nah, di situ juga pemerintah bisa mungkin mengembangkan sisi fasilitas dari setiap kegiatan outdoor dan wisata-wisatanya gitu. Mungkin dari taman nasionalnya, seperti Taman Nasional Gunung Gede atau misalnya Taman Nasional setiap gunung itu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi untuk pengelolanya di bidang pengelola, dan untuk di bagian fasilitas tiap-tiap taman nasional dan kegiatan outdoor adventure lainnya. Untuk tagline-nya The Adventure Start Here gitu, karena ini relate-nya dengan pasar kita gitu. The Adventure Start Here, artinya petualangan bermula dari sini.